Pemirsa, penasehat hukum Fadel Bajideh Rasman Arif Nasution memberikan pernyataan yang menyentil sikap selebritas Nikita Mirzani terhadap putrinya. Rasman menegaskan bahwa tindakan Nikita mencoret anaknya dari kartu keluarga menunjukkan bentuk penelantaran anak. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang, dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini kesengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas, Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajideh. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Padahal tidak pernah melakukan aborsi, ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini kepada saudara Loli sendiri. Makanya kami berharap bahwa tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezadi, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezadi sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Oke. Saya pikir itu aja. Oke, Fadel. Satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga boleh dilakukan. Yang kedua,
kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir, bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontir. Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumarko. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumarko mengundang di podcastnya saudara NN. Di mana saudara NN mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kata. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun dibawa umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Oke. Pasti. Tunggu. Untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumarko juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Ya, terima kasih semua udah pada datang ya kan. Cuman gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih. Dan yang keduanya yang gua mau ngomongin ke kalian semuanya. Terima kasih juga buat kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila, gue grogi nih, banyak banget, gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama yang gue kasih hiburan aja. Dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nervous nggak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik? Apa? Enggak. Enggak. Tapi Fadel seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, kemudian sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan Nikita Mirzani? Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Fadel, ini kan tadi penyidik menyiapkan pertanyaan 20 ya. Dan kemudian 33. akan menyiapkan 20. Nambah 21 jadi 33. Ya, dikembang Saya sudah lihat tadi. Dari Ibu Humas kan? Sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama penyidik? Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Inti yang lu tangkap dari pemeriksaan tadi. Inti pemeriksaan tadi. Klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Jadi cukup ya. Hanya yang tidak pada pokok perkara. Ya bang, setidaknya satu atau dua aja bang. Kalau dalam perkara itu kan yang jawab. Oke, gini Bang, dibalik aja Bang. Del, inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari para penyidik? silakan. Itu aja Gua intinya. tangkap, ya banyak banget itu semuanya. Gua aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga menjawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gua. Ya yang gua tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua. Gitu aja. Salah satu yang Apa aja mungkin yang menurut lu fitnah apa aja? Udah. Kayaknya tadi dari Dokter Rocky gimana pada? Dapat audio. Iya, gimana? Jangan itu branding. Ngomong bahwa ada kejadian di April, Juni dan Juli itu apa yang terjadi Fadel? Apa? Kadalah kami ada yang terjadi pada April, Juni sampai
Budi, itu apa yang terjadi kalau kita Udah gue jawab di atas. tapi nggak ada kejadian ya? Jadi gini, intinya tidak ada keterangan, kita stop dulu. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun WITV. Saya Kiki Anggrani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.